Baik, pada video saya ini saya ingin membahas listrik, khususnya listrik 220 volt AC atau listrik di rumah kita. Karena mengingat betapa pentingnya listrik bagi kehidupan kita, hampir sebagian besar peralatan rumah tangga kita membutuhkan listrik. Televisi, lemari es, mesin cuci, penerangan rumah kita, dan lainnya. Atau bahkan alat-alat untuk pekerjaan kita membutuhkan listrik. Bayangkan satu hari atau satu malam saja ketika listrik di rumah kita tidak bisa kita gunakan. Atau bayangkan bila satu malam saja di rumah kita tanpa penerangan listrik karena ada kerusakan instalasi listrik di rumah kita. Pasti sangat menyedihkan. Bisa kita bayangkan ketika ada kerusakan listrik di rumah kita dan kita tidak tahu harus minta bantuan kepada siapa. Karena kita tidak tahu tentang listrik. Berbeda lagi bila kita tahu cara mengatasinya ketika ada kerusakan instalasi listrik di rumah kita. Oke, buat teman-teman yang ingin mulai belajar tentang listrik, kita akan mulai dari sini. Jadi, kalau kita lihat pada kemasan suatu peralatan atau perangkat yang kita beli seperti lampu, setrika, lemari es, di situ tertulis 220 volt atau 220 sampai 240 volt, 50 sampai 60 Hz. Itu artinya untuk menghidupkan perangkat tersebut dibutuhkan listrik bertegangan 220 sampai 240 volt. Dan arti dari 50 sampai 60 Hz artinya arus listrik tersebut bergerak bolak-balik dengan frekuensi gelombang 50 sampai 60 per detik. Dan karena arus bergerak bolak-balik maka disebut listrik AC atau alternating current atau arus bolak-balik. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Dan nanti kita mencoba simulasi bagaimana listrik di rumah kita bekerja. Dan nanti akan saya simulasikan dengan rangkaian yang sederhana dulu. Baik, sebelum kita melihat simulasinya, tidak ada salahnya kita sedikit menambah wawasan, yaitu mengetahui bagaimana listrik didistribusikan dari pembangkit hingga sampai ke rumah kita dan menjadi tegangan 220 volt. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Yang pertama ini adalah pembangkit. Pembangkit itu bisa bermacam-macam, bisa dari PLTA, PLTU, PLTD, atau PLTN. Dan dari pembangkit ini dihasilkan listrik biasanya hanya berkisaran 6.000 sampai 25.000 volt. Tapi ternyata tegangan yang dihasilkan ini ternyata dinilai masih rendah, karena mengingat nantinya listrik ini akan didistribusikan dengan dalam jarak yang cukup jauh, bisa sampai beratus-ratus kilometer. Bila tegangan ini tidak dinaikkan, maka ada kemungkinan nanti PLN bisa mengalami kerugian-kerugian, diantaranya drop voltage atau turunnya tegangan, kerugian daya, atau meminimalkan pemakaian kabel dengan ukuran yang terlalu besar. Maka tegangan yang dihasilkan ini harus dinaikkan dulu, yaitu melalui trafo step up. Nah, begini ya. Dari trafo step up ini tegangan dinaikkan menjadi bisa sampai 500.000 volt. Setelah tegangan menjadi 500.000 volt, maka listrik akan disalurkan melalui menara sutet. Nah, ini menara sutet ya. Dari menara sutet, kemudian tegangan ini akan diturunkan lagi dengan trafo step down, sehingga menghasilkan tegangan 150.000 volt. Setelah menghasilkan 150.000 volt,
listrik akan disalurkan melalui menara SUTT. Nah, sampai di sini listrik sudah bisa digunakan untuk keperluan industri kelas atas atau industri berskala besar, karena mesin-mesin mereka biasanya menggunakan tegangan listrik tegangan tinggi. Oke, selanjutnya setelah menjadi 150.000 volt, listrik akan diturunkan lagi tegangannya melalui trafo step down menjadi 20.000 volt. Setelah menjadi 20.000 volt, listrik akan disalurkan lagi melalui JTM. JTM adalah kepanjangan dari jaringan tegangan menengah. Setelah menjadi 20.000 volt, listrik bisa digunakan untuk keperluan konsumen, yaitu untuk keperluan sektor-sektor bisnis biasanya, atau industri kelas menengah ke bawah. Dan kemudian setelah menjadi 20.000 volt, diturunkan lagi tegangan menjadi 220 volt, dan listrik akan didistribusikan lagi melalui JTR atau jaringan tegangan rendah. Nah, sekarang setelah menjadi 220 volt, listrik sudah bisa digunakan untuk kepentingan umum, misalnya untuk sosial, sarana sosial seperti masjid, fasilitas-fasilitas umum seperti lampu penerangan jalan, dan juga ke rumah-rumah. Baik, di sini perlu saya tambahkan lagi, kalau kita melihat jaringan-jaringan listrik di luar rumah kita atau yang terbentang antara tiang-tiang listrik, kalau kita lihat itu terdapat 4 kawat atau 4 kabel, yaitu 3 pasa dan 1 netral. Tetapi yang dibutuhkan untuk keperluan rumah tangga atau untuk sarana sosial itu hanya dibutuhkan 1 pasa dan 1 netral. Lah, yang untuk 3 pasa biasanya digunakan untuk mesin-mesin industri yang bertegangan 380 volt. Jadi kalau diukur, antara pasa dan pasa itu menghasilkan 380 volt. Sedangkan kalau 220 volt hanya dibutuhkan 1 pasa dan 1 netral. Baik, sampai di sini, dan selanjutnya kita akan melihat bagaimana listrik 220 volt diterapkan di dalam rumah kita. Ya, ini gambar simulasinya kurang lebih seperti ini. Sangat sederhana ya. Di sini saya membuat rangkaian untuk menghidupkan perangkat atau lampu ini dengan pengendali saklar tunggal. Dan langsung saja. Pertama, di sini ini adalah kWh meter yang biasanya terpasang di rumah-rumah kita. Nah, dari sini kabel dari PLN pertama masuk ke rumah kita, ada 1 pasa dan 1 netral. Sebenarnya di sini ada lagi 1 ground ya, kabel ground. Biasanya berwarna kuning hijau, tapi di sini saya abaikan dulu. Saya tidak akan bahas ground dulu. Di sini saya hanya akan membahas 1 pasa dan 1 netral. Karena untuk membuat tegangan 220 cukup membutuhkan 1 pasa dan 1 netral. Untuk warna sendiri di sini ini hanya sebagai contoh, karena menurut sistem standar PUIL atau persyaratan umum instalasi listrik, sebenarnya untuk yang positif biasanya berwarna hitam, dan
untuk yang negatif berwarna biru. Namun instalasi di rumah saya itu instalasi sekitar tahun 1987, mungkin masih menggunakan standar build yang lama. Jadi untuk positifnya warna biru dan netralnya warna hitam. Di sini langsung saya jelaskan saja. Ini kWh meter berfungsi sebagai pembatas kapasitas daya listrik di rumah kita. Jadi pemakaian daya listrik di rumah kita dibatasi oleh kWh meter ini. Di sini ada MCB ya sebagai pembatas, itu mempunyai ukuran. Dan selain itu mungkin kegunaan dari kWh meter ini untuk mengetahui berapa banyak pemakaian listrik di rumah kita dalam 1 bulan, kurang lebih seperti itu. Ini nanti bila saya hidupkan MCB-nya sebagai indikator, tulisan off ini akan menyala menjadi on. Berikutnya di sini ada MCB berfungsi juga sebagai pembatas kapasitas sekaligus pengaman apabila terjadi konsleting listrik di rangkaian rumah kita ini, nanti secara otomatis akan terputus atau off sendiri. Untuk MCB sendiri ini ketika dinyalakan saya beri indikator ini ya, ada katup yang apabila nanti on atau handle ini berubah ke atas, maka katup ini akan tertutup. Berikutnya di sini ada saklar tunggal ya sebagai pengendali dari lampu ini, berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan lampu ini. Juga saya kasih indikator adalah katup ini, apabila nanti on maka katup ini akan tertutup. Berikutnya di sini saya juga sudah menyiapkan sebuah alat yaitu avometer atau multimeter. Ini berfungsi untuk mengecek tegangan. Jadi nanti apabila kabel pasa dan netral ini sudah terhubung sampai ke pangkal fighting ini, maka nanti jarum dari avometer ini akan menunjukkan ke angka 220, berarti lampu akan menyala. Nah, ini perangkat kita yang akan kita targetkan di sini. Di sini ada ini fighting sebagai dudukan lampu dan ini lampunya. Baik, langsung saja saya mulai simulasinya. Di sini saya coba dulu saklarnya ini ya berfungsi ya, dan ini MCB nya sebagai pengaman berfungsi, dan ini kWh meter ya berfungsi. Jadi nanti kurang lebih seperti ini simulasinya. Ketika kabel ini terhubung atau mengalirkan arus, maka akan ditandai dengan warna merah seperti ini ya. Langsung saja kita mulai ya. Pertama-tama kita nyalakan dulu MCB nya ya, dan di sini bisa kita lihat kabel di sini sudah berubah menjadi merah, artinya arus sudah mengalir. Untuk netral dan pasanya juga saya tandai dengan warna yang sama ya, merah, artinya sudah ada hubungan. Tapi sampai di sini hubungan masih untuk pasanya masih tertahan di MCB ini, karena MCB ini belum di on kan. Dan untuk netralnya masih tertahan di saklar ini, karena saklar ini masih dalam kondisi off sehingga lampu belum bisa menyala. Sekarang saya akan nyalakan MCB nya. Nah, di sini kita lihat
arus yang tadinya masih tertahan di MCB ini sekarang sudah mengalir sampai ke pangkal fighting ini, tapi sampai di sini lampu belum bisa menyala karena arus netral ini masih terputus di saklar ini. Jadi tegangan, artinya sampai di sini tegangan 220 belum mengalir. Dan sekarang kita coba kita nyalakan saklarnya. Ya, lampu menyala. Dan di sini ditandai jarum avometer menunjuk ke angka 220 volt. Ya. Jadi apabila salah satu hubungan dari netral atau positif ini terputus, maka tegangan 220 ini tidak akan mengalir, artinya tidak bekerja pada perangkat kita atau lampu. Ya, saya putuskan lagi saklarnya, saya nyalakan, saya putuskan lagi. Dan mungkin di sini kalau ada yang bertanya, kenapa di sini dibutuhkan netral? Padahal tegangan fasa ini sudah 220. Jawabannya adalah untuk mengalirkan arus listrik dibutuhkan dua beda potensial. Jadi dibutuhkan dua kutub dengan beda potensial. Satu potensial rendah yaitu netral dan satu potensial tinggi yaitu positif atau pasa. Dengan adanya netral, maka arus dari listrik ini bisa mengalir di perangkat ini sehingga perangkat ini bisa menyala. Baik, sampai di sini dulu. Saya rasa mudah dipahami ya. Dan nantikan video-video saya selanjutnya, karena video saya selanjutnya akan masih berhubungan dengan tentang rangkaian listrik ini. Maka saya ingatkan, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.